Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Rumartani di channel Rumartani Melaku Maju Indonesia. Oke, apa kabar nih teman-teman? Harapannya semuanya sehat ya, karena di masa pandemi ini kesehatan menjadi kunci utama untuk kita bisa produktif dalam berkarya. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu bagaimana mengelola kecewa agar tidak menjadi bencana. Asik nih. Baiklah, pertanyaan pertama. Siapakah yang belum pernah merasa kecewa? Ada nggak? Sepertinya nggak ada ya. Dari kecil, remaja, dewasa, rasa kecewa itu familiar kita alami teman-teman. Contoh saat kecil, kita ikut lomba, kemudian orang tua menjanjikan, kalau kamu nanti menang, ayah akan membelikan sesuatu. Bener nih kita menang, tapi karena kondisi tertentu akhirnya ayah tidak jadi membelikan kita. Ngerti sih, tapi kecewa, begitu ya. Atau misalnya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan sudah cukup lama dan berharap untuk dipromosikan. Kebetulan ada posisi yang kosong dan teman-teman mendapat kesempatan untuk diseleksi bersama beberapa orang rekan kerja. Setelah hasil seleksi diumumkan, ternyata yang naik jabatan adalah rekan kerja kita, bukan kita. Apa yang kita rasakan? Kecewa sih. Wajar ya kecewa ya. Karena kecewa adalah rasa yang diciptakan oleh otak kita, teman-teman. Dan hal yang biasa. Jadi kita perlu untuk merangkulnya. Hanya jangan dibiarkan berkelanjutan. Karena bisa membuat kita menjadi demotivasi. Begitu kan? Jadi yang penting adalah apa yang perlu kita lakukan, tips apa yang dapat kita latih agar kita mampu mengelola rasa kecewa. Ada 3 tips teman-teman. Kita mulai yang pertama, yaitu sadari kekecewaan tersebut. Sadari bahwa aku kecewa. Jadi kita menggunakan otak berpikir kita untuk menyadari bahwa aku merasa gak nyaman, gak enak, gak seneng dengan kondisi ini, kecewa, ya udah, baiklah. Yang kedua adalah menilai ulang, mencari makna, hikmah di balik peristiwa yang kita alami. Kalau itu sesuatu yang di luar kendali kita, ya kita belajar untuk ikhlas. Kalau itu di bawah kendali kita kemudian berpikir apa yang dapat kulakukan untuk memperbaikinya. Apa yang bisa aku kerjakan? Contoh misalnya ketika ternyata bukan kita yang naik jabatan, kita bisa bertanya, menilai, mengevaluasi diri. Apa yang bisa aku perbaiki selanjutnya? Berarti aku belum cukup nih kompetensinya untuk di posisi tersebut. Aku perlu belajar apa lagi? Begitu ya teman-teman ya. Yang ketiga, bayangkan gambaran kita mau mencapai seperti apa. Setelah tadi kita menilai ulang, ada hikmahnya, lalu kita mau memperbaikinya seperti apa. Gambarkan, bayangkan, karena akan berpengaruh terhadap action atau tindakan yang kemudian kita lakukan. Begitu. Nah, ketiga hal ini dilakukan oleh otak berpikir kita, teman-teman. Dengan begitu kita belajar, berlatih, mengelola otak kita menjadi lebih sehat agar kita tidak terjebak dalam rasa kecewa. Karena rasa dia diciptakan oleh otak. Berarti bagaimana kita mengelola otak kita untuk kita bisa keluar dari rasa itu, bukan dengan menekannya, melainkan dengan belajar untuk menilai ulang, mencari hikmahnya, menyadari, dan kemudian kita melakukan action, tindakan berikutnya apa. Dan ini perlu untuk dilatih agar otak kita menjadi sehat, sehingga bukan kita yang dikendalikan oleh otak kita, melainkan bagaimana kita
mengendalikan otak kita untuk hal-hal tertentu. Begitu ya rekan-rekan. Baiklah teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan atau komentar boleh ditulis di kolom komentar. Kalau teman-teman ingin ada topik yang dibahas, boleh juga tulis di kolom tersebut ya. Silahkan untuk subscribe yang belum, dan kemudian juga nyalakan notifikasinya agar kalau ada video-video terbaru teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini. Begitu ya teman-teman. Baiklah, semoga bermanfaat. Selamat melatih diri dengan ketiga hal tersebut teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja masih bersama saya Rumartani di channel Melaku Maju Indonesia.